Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang cell signaling, yaitu GPCR. Kemudian berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya. Menurut Matteo et al. 2023, GPCR atau G-protein coupled receptors adalah kelompok besar reseptor membran yang berperan penting dalam cell signaling atau sinyal seluler. GPCR mendeteksi berbagai macam rangsangan dari luar sel, seperti hormon, neurotransmitter, dan molekul sensorik lainnya, lalu mengubahnya menjadi respon di dalam sel. Selanjutnya adalah struktur. Yang pertama, 7 transmembran. GPCR adalah reseptor yang memiliki 7 transmembran mencakup domain, 1 gugus karboksi intraseluler, dan ekstraseluler gugus amino. Yang kedua ada loop intraseluler. Sel target menggunakan berbagai mekanisme intraseluler, termasuk loop umpan balik, untuk menyesuaikan cara mereka merespon sinyal ekstraseluler. GPCR memiliki loop intraseluler yang berinteraksi dengan protein G, memicu aktivasi jalur sinyal. Yang ketiga, situs pengikatan ligan. Saat ini, sebagian besar studi komputasi untuk pengikatan ligan berfokus pada situs pengikatan yang terletak di daerah transmembran atau di domain ekstraseluler. Struktur GPCR juga dapat diamati pada gambar berikut ini. Baik, kita masuk ke mekanisme kerja. Diawali dari ligan agonis berikatan dengan situs tertentu pada GPCR, terjadi perubahan konformasi pada reseptor sehingga mengaktifkan GPCR. Ketika GPCR aktif, GDP dilepaskan dan digantikan oleh GTP pada subunit A. Setelah GTP terikat, subunit alfa terpisah dari subunit beta dan gamma, dan subunit alfa yang teraktivasi dapat mempengaruhi berbagai reseptor. Peran GPCR dalam sistem sel. 1. Respon seluler. Setelah GPCR menerima sinyal, reseptor akan menyampaikan informasi tersebut ke dalam sel lewat serangkaian perubahan biokimia lewat aktivitas enzim intrinsik dalam reseptor atau dengan mengaktifasi molekul pembawa pesan intrasel. Beberapa sensor GPCR termasuk rhodopsin dan beberapa reseptor yang memungkinkan persepsi rasa dan bau. Namun, ligan rasa dan bau belum sepenuhnya diketahui. GPCR yang terlibat regulasi akut pada respon fisiologi kritis seperti kontraksi jantung, metabolisme dan berbagai perilaku yang kompleks. Inovasi GPCR ini dalam komunikasi sel dapat digunakan untuk target pengobatan beberapa penyakit. Selanjutnya yaitu homeostatis. GPCR diekspresikan secara luas dalam meregulasi sistem imun mukrosa usus dan memainkan peran yang berbeda. Beberapa reseptor mendorong proliferasi sel, yaitu meningkatkan produksi sitokin proinflamasi yang merupakan reseptor aktivasi. Sementara reseptor lain memainkan efek yang berlawanan, yaitu menghambat. Masuk ke peran ketiga, yaitu GPCR dalam komunikasi antar sel. Jadi GPCR telah lama dianggap sebagai pengontrol komunikasi antara jaringan dan sel. Komunikasi ini melibatkan kontrol reseptor permukaan sel yang dimediasi ligan yang kemudian mengarahkan rangsangannya untuk memengaruhi fisiologi sel. Pengontrol reseptor ini awalnya dirancang untuk memberikan efek positif sederhana atau dengan menghambat aktivitas ini dengan menempati reseptor dan menghambat tindakan positif ligan stimulasi. Ada banyak contoh sinyal sel yang melibatkan GPCR di dalamnya. Namun kali ini kami hanya mengambil beberapa contoh saja, antara lain yang pertama rhodopsin. Rhodopsin berguna untuk penghantaran sinyal cahaya ke otak. Yang kedua reseptor adrenergik yang meregulasi tekanan darah dan detak jantung. Yang ketiga modulasi homeostatis, itu mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Yang keempat reseptor dopamin yang meregulasi suasana hati dan motivasi. Dan yang terakhir sel pengecap yang melakukan pelepasan glucogen untuk merespons senyawa pahit, umami, dan manis. Berikut ini gambar contoh sinyal sel yang melibatkan GPCR. Aplikasi GPCR dalam dunia medis, yaitu sinyal GPCR dan heterogenitas fibroblas pada keadaan patologis. Fibrosis hati merupakan kondisi yang berkembang akibat cedera atau peradangan yang berkelanjutan, mirip dengan organ lain seperti paru-paru dan jantung. Proses ini mengarah pada akumulasi protein matriks ekstraseluler atau ECM dan pembentukan jaringan parut yang dapat berujung pada sirosis hati, hipertensi portal,
karsinoma hepatoseluler, dan gagal organ. Sirosis hati menjadi penyebab sekitar 1,3 juta kematian setiap tahunnya, melibatkan sel stellata hati atau HSC sebagai mediator utama fibrosis. HSC bertransdiferensiasi dari keadaan diam menjadi aktif, menyimpan protein ECM, dan mempromosikan respons pro-inflamasi serta pro-fibrotik. G-protein coupled receptors atau GPCR memainkan peran penting dalam meningkatkan potensi fibrogenik HSC dengan memodulasi aktivitas makrofag dan perekrutan sel lainnya. Selanjutnya, penelitian terbaru mengidentifikasi berbagai GPCR yang terlibat dalam aktivasi dan proliferasi HSC pada penyakit hati berlemak non-alkohol atau NAFLD. Beberapa GPR menunjukkan fungsi kontras dalam perkembangan fibrosis hati, misalnya reseptor prostaglandin E atau EP2 meningkatkan proliferasi HSC, sementara reseptor kanabinoid 1 atau CB1 berperan dalam aktivasi HSC. Meskipun penghapusan CB1 tidak menghentikan fibrosis, sebaliknya, reseptor kanabinoid 2 atau CB2 bersifat antifibrotik. GPCR lain, seperti CXCR3, memiliki peran ambigu, yaitu aktivasi oleh ligan tertentu dapat mempromosikan atau menghambat fibrosis. Selain itu, reseptor asetilkolin muskarinik menunjukkan efek variabel dengan beberapa tipe berkontribusi pada cedera hati dan yang lain melindungi dari stres oksidatif. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami kompleksitas peran GPCR dalam fibrosis hati dan untuk mengembangkan intervensi farmakologis yang efektif. Peran penting G-protein coupled receptors (GPCR) dalam kanker dan microenvironment tumor TME. GPCR berfungsi dalam sinyal seluler dan terlibat dalam berbagai penyakit, termasuk kanker. Dengan banyak GPCR diekspresikan secara berlebihan dalam tumor padat, di mana lebih dari 50 GPCR menunjukkan ekspresi berbeda di berbagai jenis kanker. Baik, dari materi yang sudah dipaparkan tadi dapat disimpulkan bahwa GPCR memainkan peran penting dalam berbagai proses fisiologis dan merupakan target penting dalam pengembangan obat. Penelitian lebih lanjut tentang GPCR telah mengungkap pengetahuan baru tentang mekanisme sinyal sel dan penyakit manusia. Pengetahuan tentang GPCR telah memungkinkan pengembangan obat baru untuk mengobati berbagai penyakit termasuk penyakit jantung, penyakit saraf, dan kanker.